Hai, hari ini IHSG-nya ditutup menguat 0,78% ya, dibuletin 0,8% lah. Candlenya sih bagus ya. Tadi sempat melemah, sempat turun. Terus kemudian rebound dan akhirnya berhasil ditutup di level 5132,57. Ya, semakin mendekat ke area resisten 5150, 5162. Wah, 5150 ya. Kayak ampli favorit saya. Ya, resistennya di deket ini sih, udah hampir nyampe 5150, 5160-an lah ya. Mudah-mudahan sih masih lancar lah besok. Mudah-mudahan masih mengarah ke area 5160, 5180-an ini sih ya. Dan kalau ternyata apa namanya sudah nyampe area-area 5180-an ini ya waspadalah. Kalau berhasil nembus, mudah-mudahan sih berhasil nembus ya dan bertahan di atas 5200 biar enak lah. Kalau kita lihat hourly-nya sih masih konsisten berada di atas moving average 20. Jadi swing-nya juga masih konsisten higher high dan higher low, masih uptrend-nya kalau kita lihat di hourly ya, di time frame yang lebih pendek atau tren yang lebih pendek ini masih terjaga. Mudah-mudahan lah ya masih masih oke, masih bisa lanjut. Sekarang kita lihat hasil explore-nya. Kita lihat dari atas lah. NATO masih lanjutin naik, masih melanjutkan kenaikan dan yang punya barang masih bisa disimpan. Kemudian P1 hari ini candlenya outside bar pattern ya. Menarik ini. Menarik di amati. Kalau misalnya besok berhasil naik ke atas 406 itu berpeluang lanjut ke area 420-an ya. Perkiraan area resistennya sih di sekitar 428 434. Dan itu ada ruang sekitar dari 406 ke 434 itu 6%, 6,9. Jadi ya mungkin 6%-an lah kira-kira. Masih lumayan. Waskita akhirnya berhasil ditutup di atas 700. Satu tik di atas 700. Ini sih lebih ke yang udah punya barang aja sih. Karena ya udah dari beberapa hari naik ya, naiknya lumayan kenceng-kenceng. Jadi kalau volumenya sih juga apa naik, akum histogram hijau 3 hari berturut-turut dan volume juga terus-terus naik, increasing. Bagus sih. Mudah-mudahan sih juga masih lanjut naik dan kalau misalnya masih melanjutkan kenaikan mungkin kira-kira di kisaran 730 750-an tuh area perkiraan area resistennya. Cuman yang punya barang dijagain aja trailing stopnya. Kalau misalnya turun ke bawah 690 kabur dulu nggak apa-apa, harusnya sih udah cuan ya. Turun ke bawah 690 pun harusnya cuan. Misalnya jualan di 680 gitu harusnya sih masih cuan. SMRA oke. Perkiraan area resistennya ya di sekitar 660-an lah, 660 680-an. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut. Candlenya sih hari ini doji. Tapi coba lihat yang lain lah. APIC masih bertahan di atas 890, bertahan di atas area resisten yang kemarin di breakout dan sementara sampai sekarang ini masih jadi support. Mudah-mudahan masih bisa naik lagi. BTPS Bank Syariah hari ini naik ya. Brisnya recheck, atas BTPS naik. Jadi harusnya sih udah punya barang ya si BTPS karena minimal itu kemarin kan juga dibahas di video, ada inside bar 3470 3600, kalau naik ke atas 3600 bisa dibeli karena ada peluang meneruskan kenaikan ke area-area 4000-an mungkin. Dan hari ini ya tutup di 3780. Akumnya juga bagus, harga naik, akum cenderung bullish, bagus. Kemudian yang sudah punya barang ya dijagain aja lah pakai trailing stopnya di mana ya, ini belum. Ntar kita coba lihat pakai nih garis ungunya di 3710 ya, mungkin kalau turun buat 3700 ya kabur. Kalau ternyata besok
besok naik ke atas naik ke atas 3820 itu ada peluang melanjutkan kenaikan, jadi masih bisa dibeli buat fast trade kalau naik ke atas 3820. Fraktal di situ kalau nggak salah. Ya, fraktal di 3820 juga. Terus dapat udah ada dua ya yang menarik tadi ya. Apa tadi? Pewon, kemudian PTPS, kemudian Wika juga hari ini candlenya outside bar pattern. Yang masih punya barang ya, karena beberapa hari kemarin sempat kasih rekomendasi buy if break 1190 dan belum kena cut loss sih. Terus hari ini candlenya outside bar pattern, kemudian ya kalau mau beli lagi besok bisa lah. Jadi besok kalau berhasil naik ke atas 1255 itu ada peluang melanjutkan ke area 1300-an. Jadi strategi tradingnya bisa buy if break 1255. Cut lossnya di bawah ini berapa? Di bawah 1215 aja. Mudah-mudahan besok lancar ya. Area resisten perkiraan di sekitar 1320 1340 sih. Itu ada ruang sekitar, masih ada ruang sekitar 5%-an, masih lumayan. CTRA hari ini tes area resisten 800-an ya. Nyampe nggak? Oh enggak. 790 doang high-nya. Tes area 785 810 yang masih jadi area resisten. Ya tadi sempat ngajakin beli buat fast trade ya, waktu ini sih naik ke atas 750 beli, terus turun ke bawah 775 jual, atau mungkin ada yang sempat jualan di 790 atau 780 ya nggak apa-apa, cuan juga. Kalau misalnya masih pegang barang sampai sekarang itu ya besok kalau turun ke bawah 765 kabur dulu sih. Aces Hardware hari ini berhasil ditutup di atas 1600, breakout 1610. Bagus ya. Saya khawatir aja ini masih jadi area resisten. 1650-an, 1650, 1665, saya khawatir ini masih jadi area resisten. Jadi coba lihat besok. Dicatat boleh, diamatin boleh nih si Hardware-nya. Ya, kalau di 15 menitnya fraktal udah di 1655, siapa tahu bisa breakout 1655, ada peluang lanjutin naik ke 1700-an ya. Deket sih tuh kalau ke situ. Ke inilah. Ini berapa? Ya 1750-an lah kira-kira. Kok hilang? Nah, mungkin area situ. Dipantau, lihat besok. SCMA-nya hari ini sempat turun ke bawah 1235, tapi ya nggak ditutup di bawah 1235 sih. Kalau misalnya udah ada yang kabur, udah ada yang jualan karena turun ke bawah 1235 ya udah nggak apa-apa. Ini juga posisi harganya lagi di dekat area resisten. Tapi kalau misalnya belum jualan ya dilihat besok. Kalau besok turun lagi ke bawah 1235 dan tutup bawah 1235, kabur dulu aja sih nggak apa-apa. Sido candlenya lower high lower low, dan kejadiannya setelah tes area resisten 810 830. Yang masih punya barang besok kalau bikin lower low lagi atau turun ke bawah 780 ya kabur dulu sih. ISSP kita lewatin ya. Adikarya naik lagi, hari ini ditutup di 600 pas. Pas 600. Paling enggak breakout 580-an sih. Ya, mudah-mudahan masih bisa lanjut ke area 620-an. Kita coba lihat hourly, ini ada inside bar. Jadi kalau misalnya besok mau fast trade boleh lah. Kalau nembus ke atas 600, cut lossnya di bawah 580. Dan area resistennya deket sih 620 625 perkiraan ya, terdekatnya di situ dulu. Atau yang sudah punya barang pasang trailing stopnya di bawah 580 aja. Jadi kalau turun ke bawah 580 kabur dulu. Terus Pol masih turun, biarin. MCAS ya candlenya sih air lo ya. Ini ada inside bar. Kalau misalnya ada yang punya barang trailing stopnya di bawah 200. Kalau tapi kalau besok berhasil breakout 2140 ada peluang lanjutin
kenaikan ya. Kira-kira tes area 2300-an mungkin. Kalau misalnya lanjut naik. PNBN sempat turun ke bawah 790 tapi nggak ditutup di bawah 790. Yang masih punya barang masih bisa di hold selama nggak turun dan tutup ke bawah 790. Atau kalau mau nambah belinya ya tunggu breakout ke atas 810. Kalau nggak break nggak usah beli. DSNG hari ini candlenya hitam lagi. Mungkin sideways ya di range ya. Kalau misalnya dilihat beberapa hari belakangan sih di range inside bar pattern 484 545. Kalau dilihat trennya ya masih cenderung bullish ya, apalagi nih kalau gampang-gampangan sih dikasih MA kayak gini ya masih cenderung konsisten di atas moving average. Mudah-mudahan sih masih bisa naik. Mark, kita coba lihat yang lain. Wow, SMSM tes area resisten 1335 1355. Yang udah punya barang sih dijagain aja ya. Belum ada sinyal jualan sih, dan hari ini tutupnya juga di atas harga penutupan tertinggi sebelumnya waktu Agustus itu di 1340 ya. Tutup di atas 1340 ya, mudah-mudahan masih bisa lanjut naik. Atau besok mau siap-siap jualan kalau ada sinyal sell di time frame di intraday-nya ya boleh. Nggak ada salahnya sih. Kalau misalnya udah punya barang dari bawah ya kan cuan. Baja bullnya masih belum berhasil breakout 324. BHAT sempat turun ke bawah 474 tapi nggak tutup ke bawah 474 sih. Coba lihat yang lain dulu lah. Excel apa kabar? Mungkin masih bikin range sideways dulu ya. Kita pantau dulu aja lah si Excelnya. PTBA ganti ini aja chartnya. Oke, fraktalnya di 2040 dan 2 hari berturut-turut akun histogram hijau. Meskipun hari ini sedikit lebih kecil ya. Menarik kalau besok berhasil breakout 2040 ada peluang ke area 2100 sih. Perkiraan area resistennya 2150 2170 dan itu ada ruang sekitar kira-kira 5%. Dan strateginya untuk besok bisa buy if break 2040, cut lossnya cukup di bawah 1965 aja. Dapat lagi. Cepin masih belum berhasil breakout ini 6000 ya. Strateginya masih sama sih, buy break 6000, cut loss di bawah 5825, perkiraan area resisten masih di 6300 6400-an. Demas masih belum berhasil breakout 240 jadi dan belum turun ke bawah 222. Yang punya barang masih bisa di hold. Kalau besok berhasil naik ke atas 240 ini bisa dibeli sih. Yang udah punya barang juga bisa averaging up. Perkiraan area resistennya di sekitaran 250-an. Keren. Hari ini akumnya sih hijau ya, di atas rata-rata. Hanya saja itu kayaknya itu fraktal. Nah, fraktalnya besok ini udah di 116 nih. Baru enak kayaknya kalau misalnya udah berhasil breakout 116. Dipantau aja sih nggak apa-apa yang minat sama saham-saham semacam keren kayak gini. BBCA akhirnya ditutup kuning ya. Tutupannya BBCA-nya kuning, belum berhasil naik lagi. Candlenya sih akhirnya lower high lower low meskipun tutupan nggak berubah. Tutupannya sama dengan penutupan hari sebelumnya atau kemarin. Ya tutup gap sih ini ya kemarin. Gapnya kan 28, 87, 29, 150 udah ditutup. Mudah-mudahan besok masih bisa lanjut naik dan berhasil ke 30 ribuan. Area resistennya sih kira-kira di 30, 250, 30, 575. Gudang garam hari ini candlenya lower high lower low. Ya belum ada sinyal buat jualan sih ya. Mungkin besok kalau misalnya besok bikin lower low lagi atau turun ke bawah low-nya hari ini 43575 ya, yang punya barang apalagi yang di harga bawah kabur dulu sih nggak apa-apa, siapa tahu masih bikin range sideways dulu. HMSP hari ini masih di range inside bar pattern, jadi
yang punya barang dijagain aja trailing stopnya di bawah 15.35, dan kalau berhasil breakout 15.75 ada peluang ke 16.20, 16.40. Dicatat sih boleh kalau besok breakout mau beli boleh. Kalau turun ke bawah 15.35 yang udah punya barang kabur aja dulu nggak apa-apa. Crashnya akhirnya berhasil lanjut naik. Kemudian area resistennya masih di perkiraan ya terdekatnya nih di sekitaran 3, ini berapa sih? 362 370 lah kira-kira ya. Perkiraan area resisten terdekat. Tekim hari ini sih higher low candlenya. Inside bar pattern. Ya mudah-mudahan besok berhasil breakout 6275. Coba lihat yang lain. Java, oke, Javanya hari ini lah kok tadi sempat turun ke bawah 1125 ya. Meskipun sih nggak tutup ke bawah 1125, jadi sebenarnya masih bisa di hold sih ya. Dan yang masih punya barang oke lah, nggak apa-apa di hold dulu. Mudah-mudahan besok berhasil rebound. Terus ya masih bertahan di atas moving average juga. Mudah-mudahan besok rebound lah. Masih bisa dipantau. Kalau misalnya udah terlanjur jualan karena turun ke bawah 1125, besok kalau berhasil naik ke atas 1155 beli lagi aja sih nggak apa-apa. Tins lower high lower low candlenya setelah tes area 750 yang masih jadi resisten. Harusnya hari ini sih kabur dulu ya karena sempat sinyal sell, atau misalnya kalau misalnya masih punya barang ya kalau besok turun ke bawah 725 kabur dulu aja nggak apa-apa, siapa tahu masih sideways dulu. Woodnya hari ini bikin inside bar lagi. Sepertinya besok menarik sih kalau berhasil breakout 404, tapi 2 hari ini akumnya jadi merah ya. Ya memang 2 hari merah ini belum bikin akum lainnya jadi bearish lagi sih. Mudah-mudahan besok berhasil breakout 404. Yang minat sama si Wood ini besok bisa diperhatiin, kalau naik ke atas 404 bisa dibeli, cut lossnya di bawah 396. Tapi besok ya lihatnya kalau naik, kalau nggak naik ya nggak usah dibeli. Mapa lihat yang lain dulu lah. Weton candle tadi sempet break inside bar ya, dan kebetulan juga tes area resisten ini 254 256an ini sih. Wait and see dulu lah, saya belum dapat wangsit. BRPT ini menarik sih kalau kita urut dari yang gede lah, monthly lah, dari monthly. Oke. Puncak pertama ada di 2019 akhir tahun, kemudian turun dan kemudian naik lagi. Ini gila, ini sebulan naik segini kenceng ya. Kemudian naik lagi di 2020 bulan 4 ya, dan turun. Kemudian candlenya di monthly higher high dan higher low. Kita geser ke weekly. Kita geser weekly juga candlenya ini higher low dan sempat bikin higher high lagi. Ada tanda rebound dan memang ada kemungkinan rebound, dan mungkin kalau misalnya kita anggap aja ini sideways ya, meskipun range-nya gede sekali, sideways di range 426 1525, anggaplah seperti itu. Kalau kita lihat monthly ya kelihatan range sideways-nya di situ ya. Nah, kayak gitu kan. Oke, kita geser ke weekly lagi. Nah, kalau anggaplah kita kasih range anggap ini cenderung sideways di range 426 1526, dan mungkin juga range sideways-nya semakin menyempit, berarti ini ada peluang kembali rebound dan mengisi range sideways-nya ini. Dan kalau itu kejadiannya emang kayak gitu, bagus karena ada peluang upside yang lumayan banyak. Jadi strateginya kita geser ke daily. Ini ada fraktal di berapa 885, dan kebetulan juga ini sudah di atas MA20, dan MA20 nya 21 sih ini ya, MA21, dan moving average-nya sudah mengarah ke atas. Kemudian fraktal ada di 885, jadi bisa lah besok buy if break fraktal. Buy if break 885
Volumenya juga hari ini waktu tes fraktal ini ya, hari ini high-nya berapa? 885 pas tes fraktal hari ini juga volumenya 2 hari berturut-turut sih udah mulai increase naik. Bisa lah besok buy if break 885, cut loss-nya di bawah 815 aja. Resisten pertama sih perkiraan di 935 945-an ya. Tapi kalau misalnya berhasil breakout itu berpeluang sekali ke area 1100-an. Jadi peluang upside-nya masih cukup besar kalau berhasil breakout 945 ya, itu ke area 1120 itu ada lebih dari 25%. Dan kalau ke area 945 aja itu lebih dari 5%, masih lumayan lah. BRPT dapat satu lagi. DAX-nya ini hanya berapa? 314. Oh, sempat break fraktal tapi nggak ditutup di atas 312. MAPI inside bar ya kali aja besok breakout 670 ya. Tapi ya lihat besok sih ini. Raja sempat break fraktal 130 tapi kempes tutupan. Oke lah, itu beberapa saham hasil explore yang saya bahas. Ada beberapa yang menarik tadi ya. Ada beberapa saham yang menarik kayak BRPT, terus Java juga masih menarik, terus Demas juga bisa dipantau, PTBA dan kawan-kawan lah ya. Oke, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay at home meskipun PSBB-nya udah nggak rem darurat lagi, udah PSBB transisi lagi, tapi ya nggak usah kemana-mana kalau nggak butuh-butuh amat. Terus ini juga lagi banyak demo kan, jalanan pada macet. Oke lah, itu dulu dari saya. Sampai jumpa, bye bye.